Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Indah Puspita. Nah, di kesempatan kali ini nanti kita akan belajar ataupun kita akan editing ataupun kita akan mendesain di penggunaan Adobe Photoshop, yaitu kita akan bikin sebuah pas foto. Nah, yang saya gunakan di sini Adobe Photoshopnya adalah 2020. Buat teman-teman yang mau pakai versi berapa aja buat Adobe Photoshopnya, kami tidak memberatkan. Mau teman-teman pakai yang CS4 ataupun CS6 ataupun di bawahnya pun kami persilakan karena cara ataupun step by stepnya ini sangat mudah di beberapa versi Adobe Photoshop seperti itu. Nah, kenapa saya mau bikin editing ataupun cara untuk bikin pas foto biar kita sendiri bisa editing foto kita sendiri. Setelah jadi kita tinggal print out di tempat lain. Jadi kita bisa editing sendiri tanpa harus edit ataupun kita bikin di luar seperti itu sih. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah di sini kita akan membuka ataupun kita akan membuat lembar baru. Nah, caranya gimana? Nah, di sini ada logo ataupun icon Photoshop bagian pojok kiri atas seperti ini. Silakan teman-teman double klik. Nah, nanti dia akan muncul area dalamnya si Adobe Photoshop. Nah, di sini ada beberapa bagian, ada beberapa tools, ada beberapa submenu dari Adobe Photoshop. Mungkin berbeda versi, beberapa tampilan icon ataupun tools yang lain pun juga berbeda. Nggak apa-apa. Nggak usah khawatir karena kita memakai tools yang dasar untuk beberapa versi di bawahnya 2020 seperti itu. Nah, di sini kita akan memasukkan sebuah gambar. Nah, di sini otomatis kan kita butuh gambar sebuah foto. Nah, di sini mau teman-teman pakai foto sendiri atau foto keluarga, entah adik atau kakak ataupun orang tua ataupun pacarnya, malah nggak apa-apa, tergantung teman-teman mau pas foto itu bikinnya buat siapa kayak gitu. Nah, kalau udah di sini kita akan klik menu file, lalu pilih kita open ataupun Ctrl O di sini. Jadi di sini kita akan buka objek ataupun file dari file explorer kita di laptop ataupun PC masing-masing seperti ini. Nah, di sini sudah ada foto ataupun objek kita yang nanti kita gunakan sebagai pas foto. Silakan teman-teman diklik kalau sudah seperti ini. Lalu teman-teman silakan klik yang namanya open. Otomatis kita akan membuka dia di lembar kerja si Adobe Photoshop-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita gimana? Selanjutnya kita akan bikin yang namanya background. Nah, background ini kita akan menggunakan di bagian bawah layers-nya ini. Nah, silakan teman-teman menuju di bagian adjustment layer seperti ini. Silakan teman-teman klik, lalu pilih yang namanya solid color seperti ini. Di sini kita coba cari warna yang umumnya dipakai untuk pas foto, entah warna biru ataupun warna merah. Nah, di sini saya mau pakai warna merah aja. Tinggal teman-teman cari aja warna merahnya lebih sedikit gelap atau terang seperti ini. Kalau sudah, teman-teman tekan OK. Nah, jadi kita sudah bikin sebuah background berwarna merah menggunakan adjustment layer dengan solid color. Selanjutnya kita mau apa? Selanjutnya kita akan geser bagian background yang aliasnya foto kita yang kita bikin ataupun kita editing kali ini. Nah, kita coba geser di atasnya seperti ini. Ataupun layer yang bagian color fill-nya coba kita turunkan. Nah, kenapa dia nggak mau? Karena layer bagian background kita ini dia ikonnya masih digembok atau masih dikunci. Otomatis kita harus membukanya. Caranya kita double klik aja seperti ini. Otomatis nanti dia akan terbuka kuncinya. Ataupun teman-teman silakan diduplikat. Nanti dia otomatis berubah menjadi layer 0 ataupun yang lainnya, sudah nggak jadi background layer seperti itu. Nah, kalau sudah menjadi layer 0 seperti ini, selanjutnya kita tinggal geser aja di atasnya. Nah, otomatis foto kita sudah berada di atasnya color fill seperti ini. Teman-teman bisa cek di bagian layers seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, selanjutnya kita akan bikin sebuah seleksi bagian fotonya ini. Kita akan menggunakan tools yang namanya Quick Selection Tool. Tempatnya di mana? Teman-teman bisa cari di bagian tools kiri bagian Adobe Photoshop. Nah, di sini kita tinggal cari aja. Nah, di sini ada yang namanya Object Selection Tool, ada Quick Selection Tool, ada juga Magic Wand Tool. Nah, di sini kita pakai yang namanya Quick Selection Tool seperti ini.
Kalau udah, tinggal kita drag bagian luarnya si foto. Selain foto ya teman-teman, bagian luarnya sini, sembari kita tekan shift seperti ini. Nah, tinggal kita drag. Nanti dia akan menghasilkan sebuah seleksi seperti ini. Oke. Nah, berhubung ada beberapa yang ikut seleksi seperti ini, seperti kepala dia ikut, terus ada bagian bawahnya juga keikut. Nah, di sini kita akan mengurangi bagian seleksinya. Caranya gimana? Caranya silakan teman-teman pilih bagian yang namanya subtract seperti ini. Nah, tanda min tinggal diklik, terus kita tinggal drag aja menyesuaikan bagian foto asli. Nah, sama juga bagian kepalanya kita kurangi juga. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada bagian yang kita belum seleksi. Kita pakai lagi yang namanya add selection. Nah, tinggal kita klik aja. Bagian sini juga sama. Untuk kita mengurangi ukuran si seleksinya, silakan teman-teman menuju di bagian sini. Bagian panah kecil, size-nya kita coba kurangi, atau bisa pakai bagian di keyboard yaitu kurung kurawal. Coba teman-teman bagian kiri nanti dia ukuran kecil, bisa dicek bagian sini. Nah, dia semakin kecil kalau kita pakai kurung kurawal sebelah kiri. Kalau kita pakai ukuran besar, kita pakai yang kurung kurawal bagian kanan, otomatis dia besar. Nah, seperti ini. Tinggal kita pakai yang subtract, tinggal kita kurangi aja. Nah, di sini kita harus ekstra sabar teman-teman untuk menyeleksinya. Terkadang beberapa bagian pun juga ikut terseleksi. Jadi kita harus membenarkan ataupun membetulkan biar dia tidak keikut seleksi seperti ini. Sama juga untuk bagian yang sini. Nah, seperti ini. Terus ada bagian logo samping lengan. Ctrl Z buat kita ngembaliin kerjaan yang sebelumnya. Terus juga sama yang tanda bendera samping lengan juga. Terus bagian kepala. Nah, di sini ada tanda tangan ataupun hand. Ini saya tahan di bagian spasi keyboard. Nanti dia otomatis akan muncul icon seperti tangan ataupun hands yang teman-teman lihat. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah kita tambahin lagi untuk kita menyeleksi ukuran lebih besar lagi. Nah, di sini. Oke, Ctrl Z. Oke. Kalau serasa semua sudah terseleksi dengan rapi dan bagus sesuai teman-teman lihat, selanjutnya kita akan bikin sebuah select inverse. Nah, caranya gimana? Silakan teman-teman klik kanan mouse, terus kita pilih yang namanya select inverse seperti ini. Nah, otomatis seleksinya berpindah ke bagian fotonya aja. Sebelumnya, dia berada di bagian background ataupun belakangnya si foto seperti ini. Setelah kita klik kanan mouse tadi, terus kita pilih yang select inverse, dia kebalikannya. Jadi dia menyeleksi si fotonya. Seperti ini, teman-teman cek seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan memilih yang bagian select and match seperti ini. Nah, di sini kita akan menghilangkan ataupun kita akan menghapus bagian-bagian kemungkinan masih tersisa, entah bagian putih ataupun yang lainnya seperti ini. Kalau semisal tidak ada, contohnya seperti ini. Nah, yang paling penting di sini silakan teman-teman klik bagian output setting seperti ini, lalu di contain minute-nya color kita centang juga, terus kita tekan OK. Nah, otomatis background yang tadi kita sudah hilangkan atau kita sudah buang. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat lembar kerja baru di Adobe Photoshop. Caranya gimana? Caranya silakan teman-teman diklik menu file, lalu pilih new ataupun Ctrl N di keyboard. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Kalau sudah, tinggal teman-teman setting untuk ukuran dan lain-lain. Nah, untuk berikutnya ini kita akan lanjut di bagian video selanjutnya. Buat teman-teman, tunggu untuk bagian selanjutnya. Terima kasih.